Halo, selamat pagi Pak Mayang. Bagaimana Pagi. kabarnya Pak? Ya, puji syukur, puji Tuhan sehat sampai detik ini. Oke Pak, mungkin boleh perkenalan lebih dulu. Nama saya Pratama Mayanga Priyadi, lulusan Sarjana Sastra, Filsafat Teologi Weda Bakti Sanata Dharma tahun 2012. Sejak lulus kuliah, saya langsung diserahi untuk menggarap penerbitan Karisa yang sampai detik ini saya handle. Jadi lulus kuliah langsung menghandle penerbitan Karisa sampai detik ini. Ini dalam bahasa Latin yang artinya dalam bahasa Inggrisnya itu charity dan terjemahannya yaitu adalah kasih. Ya, saya rasa kasih semua orang mengenal kasih ya. Di semua agama, semua level kehidupan orang mengenal namanya kasih, cinta. Tapi kasih di sini bukan seperti kasih love yang sebagaimana kita kenal gitu loh. Kasih di sini lebih charity yang lebih ada dalam tanda kutipnya ada unsur melayaninya gitu loh. Jadi ya harapannya semoga Karisa ini, penerbit Karisa, bisa melayani, bisa memberikan manfaat kepada banyak orang melalui buku-buku yang ia terbitkan, dan itunya memberi efek yang luar biasa kepada banyak orang. Baik, selanjutnya untuk visi dan misi dari penerbit Karisa sendiri itu apa aja sih Pak? Oke, visi misi dari penerbit Karisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk misinya yang pertama itu adalah menerbitkan buku-buku yang berkualitas tinggi dan dikemas secara populer. Diharapkan dapat semakin meningkatkan minat baca masyarakat, menjadi partner bagi semua pihak yang ingin menuangkan berbagai ide dan gagasan dalam bentuk buku. Tujuannya yang jelas tidak berbeda jauh seperti yang tadi saya katakan di visi misinya tadi, itu adalah menerbitkan buku-buku yang populer semacam itu. Nah, motivasinya tetap tidak berbeda jauh seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa Karisa itu berasal dari bahasa Latin yang artinya charity, kasih. Jadi artinya ya kita membagikan kepada banyak orang ya manfaat yang sebanyak-banyaknya lewat buku-buku yang kita tulis, kita terbitkan semacam itu. Tidak hanya buku sekolah, ada juga parenting, self improvement, anak-anak, ya psikotes juga banyak. Jadi ya semakin luas lagi kita membagikan nilai-nilai kemanusiaan, ilmu-ilmu itu dalam kategori produk yang lebih luas lagi, sehingga akhirnya bisa mudah diterima oleh banyak orang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertumbuhan penerbit Karisa. Bagaimana Karisa selama 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua? Oke, bicara soal pertumbuhan penerbit Karisa yang dalam tanda kurung 1 dekade, itu 3 tahun pertama itu adalah sebuah masa di mana penerbit Karisa benar-benar membangun pondasinya. Membangun pondasi itu apa aja? Membangun database pertama, yaitu memperbanyak produk, memperbanyak data penjualan, bagaimana selama 3 tahun itu penjualan apa aja yang paling laris, dan akhirnya di tahun keempat dan kelima itu menjadi sebuah pijakan yang cukup matang, cukup mantap. Kemudian perkembangan di tahun 5 tahun kedua, berarti tahun 2017 sampai 2022 itu sangat pesat sekali. 2017 sampai 2019 itu kita jaya-jayanya di marketplace macam itu. Akhirnya kita mencoba membuat lompatan yang lebih tinggi lagi untuk di tahun 2020. Tetapi akhirnya di tahun 2020 ya terjadi pandemi. Dunia bisnis itu nggak semuanya serba mulus gitu loh. Bahkan sampai detik ini pun di masa-masa pemulihan saat ini ya ada dinamikanya juga gitu loh. Bagaimana kita bisa mengkolaborasikan pemasaran, dunia marketingnya itu, strategi marketing tidak hanya melalui pasar offline tetapi juga pasar online. Keunikannya Karisa
ya kita berani bereksplor aja sih, intinya itu sih. Saya tidak lalu dalam tanda kutip meng-underestimate ataupun merendahkan yang lainnya tidak berani bereksplor, tidak seperti itu. Mungkin bereksplor dengan cara yang lain, bisa jadi seperti itu. Tetapi yang mau saya katakan bahwa yang menjadi keunikan penerbit Karisa, dia berani bereksplorasi gitu loh. Kemudian yang kedua adalah berani bereksplor dalam dunia digital. Tapi kita berani bagaimana mengeksplor produk-produk yang kita punya itu menjadi sebuah produk digital, menjadi sebuah podcast, menjadi sebuah dongeng, ataupun menjadi sebuah show teater semacam itu. Dan tentunya ada banyak hal lagi yang bisa kita eksplor dari sebuah buku gitu loh. Oke, jadi setiap bisnis itu kan pasti ada kendala ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak Mayang menghadapi kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh penerbit Karisa, dan juga bagaimana Pak Mayang menghadapi kendala sebagai seorang leader? Saya bagi menjadi dua ya, ada masalah internal dan eksternal semacam itu ya. Masalah internal dan eksternal. Eksternal itu lebih kayak pemasaran, lalu bagaimana persebaran produk, lalu apakah produk itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Ketika ada elemen-elemen semacam ini, cara menghadapinya ya memantapkan lagi internalnya, bagaimana untuk bisa membangun sebuah exposure sebuah produk itu dengan sebaik-baiknya. Jadi sebelum produk itu diterbitkan, itu sudah dibuat berbagai macam strateginya, entah dengan adanya kelas-kelas, adanya event-event, dan akhirnya ketika sudah keluar produknya semakin dikenal, dan akhirnya oh ternyata kemarin yang banyak diperbicarakan, didiskusikan adalah produk ini toh, itu sih. Nah, kemudian yang kedua adalah kendala dalam internal, stok naskah, bagaimana bisa terus berjalan, stok naskahnya jangan sampai kosong semacam itu. Kemudian kedua adalah strategi marketing. Ketiga adalah lebih ke manajemennya itu banyak sekali, bukan hanya manajemen SDM tetapi juga manajemen inventory semacam ini, dan juga manajemen sistem. Kemudian yang keempat adalah kendala lebih ke finance. Jadi memang semua kendala, semua permasalahan itu punya jalan keluarnya masing-masing, disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Seperti yang kita tahu, 2 tahun ini kita mengalami kondisi yang tidak baik-baik aja karena pandemi. Banyak bisnis yang jatuh, gagal, kolaps. Bagaimana dengan penerbit Karisa? Apa pengaruh pandemi pada penerbit Karisa? 2 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk dihadapi, terutama dalam kondisi pandemi semacam ini. Karena bukan hanya Karisa saja yang mengalami, semua sektor bisnis, semua sektor ekonomi mengalaminya, bahkan semua level kehidupan semua orang mengalaminya. Kendalanya yang pertama adalah perputaran ekonominya, modalnya jadi semakin seret gitu loh. Karena kita sudah, seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk tahun 2020 kita sudah menyiapkan berbagai strateginya, plan A, plan B, plan C sampai Z untuk roket gitu loh, untuk terbang tinggi gitu loh. Cuma akhirnya kita kayak dipukul dengan martil yang paling besar itu, didem gitu. Ya otomatis produk-produk yang sudah kita siapkan kita keep semuanya. Ya akhirnya waktu itu juga penerbit Karisa sudah mulai dalam pemasaran digital ataupun di marketplace, tetapi hanya kurang lebih porsinya mungkin hanya 30% gitu loh omset yang kita panen dari marketplace. Agak berat gitu loh. Yang porsinya tadi 30% ini harus menjadi benar-benar penopang. Selain kita penerbit Karisa masih punya jaringan reseller yang masih itu masih bisa diandalkan, ya kita akhirnya terus bertahan dengan yang kita punya. Jadi ya kita tetap bisa bertahan, kita bisa tetap survive
karena kita punya aset, kita punya produk yang memang benar-benar kita jaga dan terus kita produksi terus-menerus sampai saat ini, kendati memang yang kita produksi tidak sekencang dulu ketika sebelum pandemi. Karena kondisi pandemi itu berat dan berdampak besar untuk penerbitan buku, termasuk juga penerbit Karisa, tapi Pak Mayang tidak melakukan pengurangan karyawan. Apa alasannya? Di saat banyak penerbit yang memang melakukan pengurangan karyawan, tapi Pak Mayang bertahan. Ketika awal berdirinya Karisa itu adalah memang tidak disetting dalam konteks perusahaan yang besar. Kendati memang penerbit Karisa sudah dari awal diset menjadi penerbit mayor, penerbit yang memasarkan produknya langsung ke multinasional dari Sabang sampai Merauke lewat toko-toko Gramedia, tetapi tidak melulu lalu penerbit Karisa itu punya banyak karyawan, misalnya ratusan, puluhan, tidak seperti itu. Ketika sudah bisa menghidupi diri sendiri, sudah ada cukup modal lagi untuk bisa merekrut orang, ambil lagi satu orang lagi. Dan itu step by step sampai sekarang. Itu total sampai saat ini ada 6 orang, 7 orang dengan saya. Semua orang yang ada di penerbit Karisa itu benar-benar punya spesifikasinya, benar-benar punya keahliannya di bagian masing-masing. Kalau kita mem-PHK-kan ataupun mengurangi jumlah karyawan, itu artinya kita juga menjadi beban masyarakat, di mananya ada yang namanya pengangguran gitu loh, menambahkan jumlah pengangguran semacam itu. Oleh karena itu yang kita tempuh ketika pandemi adalah pengurangan gaji waktu itu, pemotongan gaji. Puji Tuhan sampai saat ini sudah kembali 100% lagi, kendati omsetnya belum 100%, tapi kita optimis untuk bisa terus survive dan terus-menerus tumbuh dalam era pemulihan pandemi saat ini. Poin pertama yang terus saya sounding terus-menerus setiap hari adalah sense of belonging gitu loh. Kemudian yang kedua adalah semangat gitu loh. Semangat apa ya? Semangat untuk bisa berjuang bersama, tentu dalam konteks ataupun bagian masing-masing gitu loh. Dan yang terakhir adalah semangat kekeluargaan. Selama 10 tahun berapa buku yang diterbitkan? Ratusan gitu. Jadi ya belum sampai ribuan. Boleh dikatakan penerbit Karisa itu pelan tapi pasti gitu loh. Asal alon-alon asal kelakon. Kita tetap stabil gitu loh. Dari awalnya kita menerbitkan 1-2 judul per bulan, akhirnya naik menjadi 5 judul, menjadi 6 judul, bahkan sampai 10 judul per bulan kita juga pernah. Dan akhirnya ketika di total itu kurang lebih sampai detik ini ratusan judul gitu loh. Cukup banyak. Nah, ketika ditanya sampai saat ini buku babonnya apa aja, banyak ya, banyak. Tapi dari ratusan itu yang mungkin unik sampai detik ini adalah buku Tenang di Tengah Gelombang. Itu kemudian masih ada buku-buku self improvement lain, misalnya Hari Ini Atau Esok, yang memang kita kemas sedemikian mungkin, karena ketika buku itu terbit itu kayak sudah satu paket, lagunya ada, podcastnya ada, lalu merchandise-nya juga ada, kemudian masih ada juga buku-buku yang lainnya, buku anak-anak. Memang saya konsep sehingga produk-produk itu tidak hanya dalam konteks buku aja, tapi anak-anak bisa mengeksplor itu dengan permainan, dengan berbagai merchandise-nya semacam itu. Di era serba digital ini banyak produk buku yang berubah menjadi e-book. Penerbit Karisa, apakah ada rencana untuk melakukan ekspansi ke dunia buku digital? 2-3 tahun ini saya rasa e-book cukup banyak digembur-gemburkan sana sini, tapi nyatanya sampai saat ini pun belum ada pakem yang tepat terhadap e-book itu sendiri.
Mengapa demikian? Pertama karena e-book itu punya ISBN-nya sendiri, karena ISBN-nya beda dengan yang ISBN yang biasanya dikeluarkan oleh Perpusnas itu sendiri. Kemudian e-book juga itu punya sistem sendiri, dalam arti punya program sendiri, sehingga tidak mudah untuk bisa dicetak secara massal gitu. Jadi memang dia kalau misalnya dicetak secara massal itu nanti dia ada tanda-tandanya semacam itu, dan itu ada programnya sendiri. Kemudian e-book juga itu belum punya sistem pemasaran yang boleh dikatakan pakem ya. Saya rasakan macam itu. Pertama soal pricing gitu loh, manajemen pricing. Kita tidak punya pakem yang jelas berapa harga yang tepat untuk bisa menghargai sebuah e-book. Untuk diskon dan lain-lain juga masih membingungkan. Oleh karena itu penerbit Karisa kedepannya masih tetap berpegang untuk menerbitkan buku-buku fisik, hanya saja mungkin packaging yang berbeda. Kita tidak menerbitkan e-book, tetapi kita mencoba mengkonsep produk-produk atau buku-buku yang kita terbitkan itu dalam produk digital, misalnya podcast, misalnya show, dongeng anak, dan lain-lainnya. Kita terus bereksplorasi bagaimana membuat produk-produk digital, mencoba untuk mempublikasikannya semuanya dalam konteks digital. Dan saat ini ada banyak produk-produk digital yang coba kita sajikan ke dunia online. Ada podcast dari buku juga ada, hari ini atau esok. Ada juga podcast dari redaksi juga ada nanti lagu-lagunya. Kemudian juga ada berbagai macam hal yang terus kita konsep ataupun kita sajikan di tahun-tahun berikutnya dalam konteks dunia digital. Sehingga harapannya sih orang-orang tidak hanya mengenal Karisa lewat produk-produknya saja, tetapi lewat berbagai hal yang kita sajikan secara offline maupun online. Ya, harapannya kita bisa survive dulu aja di masa pemulihan pandemi ini, survive, bisa membangun banyak komunitas, banyak kelompok-kelompok di berbagai kota, sehingga kita bisa melakukan pertemuan, kita bisa melakukan banyak hal di kota-kota itu sendiri. Itu sih ya, karena sekali lagi produk Karisa juga sudah tersebar di berbagai Gramedia di kota manapun. Harapannya juga kita bisa mengenal langsung atau mengetahui langsung bagaimana feedback dari para pembaca dari penerbit buku-buku Karisa itu sendiri. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Semoga 10 tahun Karisa ataupun 1 dekade penerbit Karisa ini benar-benar menjadi berkah banyak orang untuk bisa terus tumbuh dan berkembang bersama dalam dunia buku dan dunia penerbitan. Terima kasih. Saya Pratama Mayang Apriyadi, selaku pimpinan penerbit Karisa, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 buat penerbit Karisa. Kami berterima kasih banyak kepada para pembaca dan para penulis yang sudah membersamai kami penerbit Karisa selama 10 tahun ini. Semoga penerbit Karisa mampu berkolaborasi dengan banyak penulis di seluruh Indonesia, dapat berkolaborasi juga bersama para desain grafis dan semua pihak yang berkecimpung dalam dunia perbukuan. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-10 kepada penerbit Karisa.